kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, Call Deku on Request, di mana saya, Deku, akan memperkenalkan, membahas, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Pada video tutorial saya kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi Web 2.0, yaitu sebuah web service yang dapat digunakan untuk membuat kuis dengan cara yang sangat menarik. Baik, apa itu Kahoot? Kita akan langsung saja ke video tutorialnya. Nah, website yang saya maksud adalah sebuah website atau service yang bernama kahoot.com. Oke, ini websitenya. Oke, nah di sini dikatakan Kahoot make learning awesome. Karena kita dapat menggunakan Kahoot untuk membuat kuis, bahkan kita bisa menggunakannya untuk games, permainan yang akan menarik anak-anak kita untuk bersemangat. Nah, baik, kita mulai saja. Untuk langkah pertamanya, Anda perlu melakukan pendaftaran dulu atau sign up registrasi di sini. Saya tidak akan menunjukkannya, tetapi langkahnya sangat sederhana dan kita bisa melakukan registrasi secara otomatis dengan menggunakan email account. Oke, tapi saya akan langsung mencoba untuk login. Jadi kalau sudah tersedia akunnya, sudah siap akunnya, kita tinggal klik login. Saya tunjukkan ini. Oke, nah ada beberapa metode untuk login. Bisa menggunakan username email yang sudah kita daftarkan tadi dengan passwordnya, atau kita bisa langsung menggunakan namanya Google OAuth, yaitu menggunakan Google. Ini dialognya tidak nampak, tapi saya menggunakan akun Google saya. Oke. Jadi kita menggunakan Google Auth namanya, autentikasi ala Google. Nah, kita sudah sampai di menu kita, menu pribadi kita yang kita sebut sebagai dashboard ya. Nah, di dashboard ini kita dapat mengelola atau membuat kuis-kuis. Di sini saya tunjukkan saya sudah memiliki paling tidak ada 10 kuis di sini. Nah, yang menariknya adalah bahwa dengan membuat kuis di Kahoot, kita secara otomatis melakukan sharing, atau artinya kuis yang kita buat dapat share kepada orang lain, dapat digunakan oleh pengguna, baik guru maupun anak-anak siswa kita. Dan sebaliknya kita juga dapat menggunakan Kahoot kuis yang sudah dibuat oleh orang-orang lain. Jadi ini adalah satu sharing yang sangat menarik. Kita bisa menemukan kuis yang cocok dengan topik kita. Di sini ada menu discover, kita bisa menemukan kuis-kuis yang sudah siap, atau kita bisa membuatnya sendiri. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana cara membuat kuis Kahoot. Nah, yang pertama perlu dicatat dulu adalah bahwa Kahoot ini adalah sebuah aplikasi premium. Artinya dalam batas tertentu dia gratis, tetapi untuk fitur-fitur tambahannya kita harus membayar biaya langganan atas per bulan. Lumayan untuk ukuran Indonesia, tapi pada dasarnya dengan menggunakan fitur gratisnya saja itu sudah cukup untuk kita. Oke, saya akan tunjukkan. Nah, pada menu dashboard seperti kita tadi, kalau sudah login, kita bisa mengklik create di sini. Ini ada beberapa pilihan. Oke, nah yang berlambang mahkota ini, crown ini, itu adalah sifatnya berbayar. Jadi kita template yang tidak bisa kita gunakan kecuali kita berlangganan. Nah, ada template-template yang lain, misalnya ini ada teach with slides, kemudian formative assessment. Saya tidak akan bahas, tapi kita akan mencoba untuk membuat kuis. Jadi kita klik create quiz, kemudian pada bagian awal kita akan diminta untuk mengisi deskripsi umum, deskripsi dasar. Ya, beberapa deskripsi di sini, beberapa poin di sini sifatnya wajib, sedangkan yang lain itu opsional, pilihan saja. Nah, saya akan coba
membuat misalnya kita kasih nama quiz 01 ya. Jadi yang wajib itu judul, kemudian deskripsi itu opsional. Eh, ya, boleh kita isi, boleh tidak. Oke. Ya, boleh diisi, boleh tidak, artinya ya silakan saja. Dan cover image juga nanti adalah image yang akan ditampilkan di tampilan awal. Boleh diisi, juga boleh tidak, tapi biasanya sangat bagus ya, menarik untuk. Ada dua metode, kita bisa menggunakan library atau taka image yang sudah tersedia dari Kahoot, gambar-gambar free yang bisa dipakai. Tapi kita juga bisa gunakan gambar sendiri dengan menggunakan upload ya. Nah, ini saya sudah siap dengan gambarnya, ini pilihan saja. Yang lain-lain itu sebagian itu tidak bisa diakses kecuali kita adalah berbayar. Ada plan-nya. Oke. Ada beberapa mungkin yang bisa juga kita manfaatkan. Misalnya lobby video adalah sebuah video dari YouTube. Jadi kita tinggal klik atau copy and paste linknya video. Jadi akan menjadi semacam hiasan untuk tampilan awal dari Kahoot quiz kita. Tetapi saran saya adalah kalau Anda tidak punya koneksi internet yang cukup bagus, baiknya tidak usah karena video ini akan bermain terus secara artinya jalan terus secara menggunakan looping ya. Jadi akan menghabiskan resource dan akan menjadi sangat berat untuk tampilan kita kalau bagus ya. Kemudian ada lagi namanya lobby musik karena kita akan punya musik di bagian awal tampilan. Ini boleh dipilih dari beberapa pilihan yang ada. Saya pilih misalnya ini. Selesai, ini adalah pengaturan dasar. Kita sudah siap dengan kuis. Jadi kuis yang dasar dari Kahoot ini adalah kuis berbentuk multiple choices. Tapi multiple choicesnya nanti kita lihat dia tidak berbentuk ABCD, tetapi berbentuk gambar dan warna seperti ini. Jadi nanti pilihannya berbentuk gambar dan warna yang akan bisa diakses oleh siswa kita baik menggunakan HP ataupun menggunakan laptop, mana mereka harus memilih tidak A, B, C, D, tetapi menggunakan asosiasi warna dan bentuk, misalnya merah dengan segitiga dan segitiga. Itu yang perlu diketahui. Nah, kita akan lihat, jadi seperti saya katakan tadi, tipikal dari sebuah pertanyaan di Moodle itu, di Kahoot itu, kuisnya adalah multiple choices. Oke. Nah, saya akan perkenalkan sedikit ini istilah-istilah dalam assessment, dalam penilaian atau testing. Jadi yang perlu kita buat pertama adalah soalnya, biasa disebut sebagai item atau stem. Disebut sebagai stem. Ya. Soalnya misalnya kita buat pertanyaan gampang saja. What is this? Sorry. What's the name of this application? Oke, kemudian yang kedua adalah menambahkan sebagai opsi. Jadi opsinya secara standar ada 4. Kita bisa gunakan sesuai kebutuhan kita. Saya tidak tahu kalau kita bisa menambahkan opsi lain, tapi biasanya mungkin 4 ya. Oke, kita beri saja dulu contoh misalnya Kahoot, kemudian kita kasih pilihan keduanya misalnya Mentimeter. Ya. Ini hanya bukan tapi hanya. Oke, saya akan berikan nama. Nah, ini adalah nama-nama harus dipilih nanti jadi pilihannya. Nah, dari opsi ini salah satunya harus benar atau kita sebut sebagai klik. Karena ini jawabannya Kahoot. Saya klik dan dengan lingkaran warna hijau ini menunjukkan bahwa ini adalah kunci. Oke, kalau misalnya kita ingin merubah ke kunci yang lain, kita tinggalkan dulu yang ini. Lalu, ya. Oke, jadi tiga komponen dasar. Satu stem atau pertanyaan, dua option, dan yang ketiga adalah kita sebut sebagai key atau kunci jawaban. Oke, nah ini syarat wajib yang harus dibuat oleh atau tersedia dalam sebuah item pertanyaan. Oke.
Yang lainnya yang bisa kita tambahkan adalah misalnya kita bisa menambahkan gambar, contoh. Misalnya saya akan ambil contoh saja, artinya gambar itu kalau dibutuhkan saja. Dari satu list, ya. Ini untuk lucu saja, jadi tidak sinkron gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa kita atur adalah time limit. Defaultnya adalah 20 detik, jadi setiap pertanyaan itu akan berjalan selama 20 detik, dan dalam 20 detik ini setiap kita harus mencoba untuk jawab pertanyaan ini. Bisa ditambah atau dikurangi, misalnya jadi 30 detik. Ya. Kemudian setiap pertanyaan itu akan mendapatkan nilai defaultnya adalah 100.000. Kita bisa naikkan atau kurangi. Slider 2.000. Dan nanti poin itu akan dihitung dari ketepatan menjawab dan waktu yang diperlukan. Jadi kalau ada 3 orang yang menjawab pertanyaan kuis kita, yang salah satunya butuh waktu 10 detik, yang lain 20 detik misalnya, maka yang 10 detik itu kalau jawabannya benar nilainya lebih tinggi daripada 20 detik walaupun sama-sama benar gitu ya. Nah, kemudian bahkan kita bisa menambahkan image atau gambar sebagai pilihan. Nah, ini kita tambahkan add image. Saya tidak akan tunjukkan di sini, tapi Anda boleh eksplorasi nanti. Nah, kira-kira ini adalah satu contoh dari soal atau kuis yang kita buat. Oke, kita bisa tambahkan pertanyaan lain ya. Klik add question. Oke. Nah, di sini kalau Anda lihat ini ada beberapa pilihan bentuk pertanyaan. Seperti saya katakan tadi, defaultnya adalah quiz, tapi kita juga bisa membuat true or false. Ya. Dan ada beberapa yang lain, tapi dengan crown ini menunjukkan bahwa ini adalah bentuk pertanyaan yang untuk pengguna premium atau yang plan ya, bayar. Kita hanya bisa untuk yang free itu kita hanya bisa mengakses quiz atau saya akan coba dengan quiz sekali lagi untuk menjelaskan ulang. Oke, jadi buat quiz ini sudah tertampil di sebelah kiri. Quiz soal nomor 2 ya. Saya akan menambahkan pertanyaan kedua. What is food for? Nah, contoh yang kita jawab misalnya untuk text editor misalnya. Pertanyaan yang salah, jawaban yang salah. Yang sharing. Dan yang ketiga, ini key-nya misalnya untuk quiz and game. Misalnya blog misalnya. Salah saja. 1 stem, 2 option, 3 key. Oke, nah maka kalau 3 ini sudah terpenuhi dia akan valid. Apa tandanya sudah valid? Kalau kita klik add question maka kita bisa lanjut. Tapi kalau tidak bisa berarti salah satu komponen ini mungkin ada yang salah. Nah, yang menariknya kita bisa mengedit kuis-kuis ini dari sini. Kita bisa memindahkan soal misalnya 1 jadi 2, 2 jadi 1. Kita bisa menghapus kalau mau, delete, atau bahkan kita bisa menduplicate kalau. Oke, saya akan buat pertanyaan ketiga. Dan kali ini sih kita akan cobakan menggunakan true or false. Misalnya, Kahoot can be accessed in www.kahoot.com. Oke. Nah, kemudian jawabannya adalah true. Jadi sama kurang lebih ini ada stem, ada pertanyaan, dan ada true atau. Nah, kira-kira demikian. Saya sudah membuat 3 pertanyaan dan kita tidak akan lanjutkan karena
adalah contohnya. Nah, yang menariknya kita juga punya fitur question bank. Kita bisa menyimpan pertanyaan kita untuk digunakan atau di-recycle pada kuis-kuis yang lain. Jadi kita bisa. Nah, kira-kira sudah selesai. Kita sudah selesai tadi dengan pertama berikan setting, judul dan lain-lain, kemudian membuat pertanyaan, questions, oke, dan kemudian kita selesai, kita klik done. Oke, nah ini katanya, yay, the Kahoot is ready to be played. Ini berarti kita sudah siap untuk menggunakan Kahoot. Nah, Kahoot ini adalah bentuk kuis yang digunakan bisa difasilitasi atau dimastery atau bisa digunakan secara individual. Jadi anak-anak bisa mencarinya kuis yang mereka ingin gunakan atau kita share langsung. Nah, modus yang paling umum menurut saya adalah penggunaan di ruang kelas di mana dosen atau guru bisa menampilkan Kahoot utamanya ini di layar, kan fokus misalnya atau di televisi, dan anak-anak mengakses jawabannya menggunakan HP atau laptop. Saya ingin kita lihat dulu hasilnya, kira-kira gimana kalau kita tes. Kita klik tes disebut. Oke, nah bedanya apa? Bedanya adalah kalau seandainya dosen atau pengajar atau instruktur yang berfungsi sebagai kreator membuat kuis, dia mengaksesnya melalui kahoot.com, ya, kahoot.com. Sedangkan anak-anak itu harus mengaksesnya melalui kahoot.it, ya, .it. Oke, kita cobakan ini, saya cobakan ini. Nah, ini adalah kira-kira tampilan layar yang digunakan oleh instruktur atau dosen atau guru. Ya. Untuk permainan, jadi caranya adalah kalau kita balik ke creator tadi, kita bisa lihat apa gamenya. Nanti akan saya coba ke sana. Sekarang kita coba dulu di sini. Ya, pertama sang guru tadi harus memilih apakah dia ingin menggunakan classic mode atau team mode. Bedanya apa? Bedanya classic mode adalah setiap anak menjadi pemain atau player, dia aktif mengakses. Sedangkan team mode adalah kalau dalam kondisi di mana dalam sebuah kelas misalnya dari 30 anak yang punya HP misalnya cuma orang, maka kita buat jadi team mode, ya. Di 10 tim, satu tim itu cukup punya akses ke satu HP atau laptop. Oke, kemudian di bawahnya ini ada yang disebut game option, ya, kita tampilkan. Ada beberapa yang bisa kita akses di sini. Pertama, yang ini tidak bisa nih karena untuk yang premium ada account-nya. Pertama, kita bisa meminta anak membuat nama sendiri atau kita membuat nama nickname generator. Jadi begitu dia login, dia dapat nama yang itu otomatis, jadi tidak perlu gitu. Tapi kalau saya sebenarnya lebih sering menggunakan off kan, artinya anak harus mengisi atau membuat namanya sendiri. Oke, kemudian ada yang namanya lobby music, tadi sudah saya pilih di bagian awal pembuatan. Ya, jadi lobby music adalah musik yang akan dimainkan ketika ada game. Jadi menarik juga kalau Anda pernah main Mario Bros misalnya, kita akan terkenang-kenang dengan musiknya, ya. Jadi musiknya memang agak apa istilahnya itu mono gitu, ya. Mungkin kelas-kelas seperti itu. Kemudian kita bisa merandom order of question. Tadi kan ada urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau kita hidupkan maka nomor itu akan acak saja. Jadi yang kita buat nomor 1 belum tentu nomor 1. Oke. Nah, yang justru yang sering saya gunakan adalah randomize order of answers, mana pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu pilihannya tadi, opsi tadi A, B, C atau digantikan dengan simbol tadi, itu bisa kita tukar dengan apa namanya itu, kita tukar-tukar tempat gitu. Jadi kalau misalnya tadi Anda buat kebetulan kuncinya selalu yang warna merah misalnya, ya, ini dengan ada random answer ini, nanti soalnya juga bisa tukar-tukar gitu. Jadi jangan khawatir dengan namanya itu. Kadang-kadang ada yang membuat soal itu agak ribet gitu. Kadang-kadang dibikin ini opsinya pertamanya A, pilih kunci keduanya B. Nah, ini dengan random ini kita bisa ngacak. Jadi setiap game muncul pertanyaan atau yang berbeda. Oke, kemudian show minimize intro instruction ini biasanya ketika dibuka itu ada instruksi bagaimana cara mengakses. Kalau anak-anak sudah terlatih, kita matikan.
Kemudian bagian advance-nya itu ada, saya pikir apa namanya itu, yang penting itu di sini adalah automatically move to question. Kalau kita hidupkan berarti begitu habis dia akan langsung umumkan siapapun yang betul jawabannya, kemudian siapa yang pati peringkat 1, 2, 3 ya. Tapi kalau kita matikan, kita off-kan, kita harus klik setiap pertanyaan ya. Ini terserah kita suka yang mana. Saya akan mode otomatik, jadi nanti pertanyaan akan satu sesuai dengan. Nah, kita sudah siap dengan ini, maka kita tinggal klik jenis game yang mana yang ingin kita akses ya. Misalnya saya akan menggunakan game klasik, artinya satu orang satu. Nah, ini adalah tampilan di layar. Oke. Nah, ini musiknya menarik ya. Oke. Ya, saya kecilkan sedikit suaranya. Nah, atau kita matikan dulu supaya ya. Oke. Nah, yang bagaimana cara mengaksesnya? Jadi anak-anak atau siswa kita atau player kita sebut player karena ini games, dapat mengaksesnya melalui HP, atau mungkin juga menggunakan laptop juga bisa, ya. Yang diakses adalah kahoot.it seperti ditampilkan di sini, .it. Kemudian ada yang namanya game pin. Ini adalah nomor yang harus dimasukkan oleh anak-anak di layar HP-nya. Jadi ketika ditampilkan, kita bilang anak-anak silakan buka HP-nya kahoot.it, kemudian masukkan game pin. Kita contohkan, misalnya saya masukkan gamenya adalah ini. Oke, selesai. Nah, jangan khawatir dengan game pin karena setiap kita memainkan game ini, kita akan mendapatkan game pin yang baru gitu ya. Jadi khawatir misalnya simpan atau apa gitu ya juga. Oke, dan kita klik connect sini. Nah, di sini karena tadi pengaturannya adalah mereka tidak dibuatkan nickname otomatis, berarti harus diisi sendiri. Misalnya saya akan isi nama saya ini. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa pemain yang sudah terdaftar ada 1 orang. Ini namanya. Oh, saya tak sengaja saya kick tadi. Oke, kita ulangin. Jadi sebagai seorang owner, pemilik, kita bisa meng-kick ya, kita bisa menendang ya apa istilahnya ya, kita bisa mengeluarkan pemain dari dari game kita kalau kita mau. Ya, caranya tinggal sorot di namanya kemudian diklik gitu. Ini jumlah pemain dan ini adalah timer, jadi kalau dalam waktu 5 detik dan segala macam tidak ada yang main, dia akan putar sendiri. Kita akan mulai. Oke. Nah, ini permainannya. Nah, ini adalah gambar yang saya tampilkan tadi sebagai cover di pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan what's the name of this application? Ini pertanyaannya, kemudian akan muncul pilihan ya. Nah, di layar peserta kita atau player kita, dia akan hanya melihat gambar warna dan segala macam ini ya, dimana dia harus mengklik jawabannya. Misalnya saya akan klik dengan kuncinya ya, ini yang benar. Oke, nah saya benar, ini poin yang saya dapatkan. Dan ini adalah jumlah jawaban yang benar. Jadi kita punya statistik berapa yang benar, berapa yang salah. Dan kadang-kadang menarik karena ternyata masih banyak juga yang salah, bahkan untuk pertanyaan yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ini pertanyaan kedua tadi yang berbentuk true false. Saya akan coba jawab dengan salah. Sekarang saya klik warna merah di sini. Iya, dan ini salah. Tapi karena pemainnya memang cuma saya akan tetap jadi juara 1 di sini. Ya. Contoh saja. Oke, kita akan siap dengan pertanyaan berikutnya. Nah, karena ini sifatnya otomatis, jadi begitu pertanyaan selesai, dia akan maju ke pertanyaan berikut. What is Kahoot for? Apa ya? Saya akan coba menjawab dengan yang benar. Ini yang dijawabkan ada quiz and game, maka saya klik warna hijau. Nah, selesai. Inilah cara permainan ya. Jadi ini adalah layar kita. Nah, terakhir itu kita akan mendapatkan peringkat ranking. Nah, ini menarik, salah satu bentuk gamification. Yang menang mungkin kita beri hadiah atau segala macam gitu ya. Dan setelah selesai game over, kita bisa meminta anak untuk memberikan komentar. Oke, saya pikir itu tampilannya tadi. Saya akan kembali ke dashboard saya. Ini dashboard pertanyaan saya tadi. Saya akan balik ke menu utama, ke home. Oke. Oke. Nah, ini kembali ke dashboard saya. Ini adalah daftar quiz yang saya miliki. Kalau Anda lihat tadi di bawah, ini ada 11, karena ada yang terbaru tadi, 1. Nah, ini adalah quiz yang barusan saya
mainkan tadi, saya buat tadi. Jadi kita sebagai seorang dosen dapat recycling, dapat menggunakan ini berulang-ulang, kita ulang lagi, pertanyaannya bisa kita tukar dan segala macam. Kita bisa gunakan berkali-kali. Nah, misalnya saya punya quiz 1, saya klik 1. Nah, ini adalah quiz saya tadi. Jadi cara untuk memainkannya kita tinggal klik play, tombol sebelah kiri. Oke. Kalau kita klik play, maka dia akan masuk ke ke menu ini. Nah, karena kalau kita ingin menggunakan di kelas, kita menggunakan mode teach, sedangkan assign itu untuk sifatnya yang self-directed atau self-paced learning, di mana anak-anak bisa mengerjakannya di rumah kapan saja. Ya, sedangkan yang ini bisa kita gunakan untuk teaching baik virtual maupun teaching secara ini tampilan sama seperti tadi ya, kita lihat. Caranya kalau masih ingat tadi, pertama settingnya diatur dulu sesuai kebutuhan, lalu kemudian pilih modenya klasik atau team mode gitu ya. Nah, dan seterusnya. Dan kita bisa, kalau saya kembali lagi ke home, kita bisa melakukan editing, kita bisa merubah isi dan segala macam, selalu tersedia mode untuk mengedit dan segala macam, bahkan menghapus kalau mau. Ya. Nah, okay. Saya pikir itu saja yang akan ingin saya jelaskan tentang penggunaan Kahoot dan bagaimana potensinya untuk menggunakan kuis atau mungkin game. Jadi, belajar itu kan tidak harus selalu yang rumit-rumit atau memusikkan kepala, tapi bisa kita jadikan game. Dan dalam pengalaman saya, penggunaan Kahoot ini sangat efektif untuk untuk mengelola sebuah kelas dengan sangat menarik gitu ya. Bayangkan jeritan-jeritan anak-anak kita kalau sibuk misalnya coba pilih mana jawaban saya, klik sana sini. Nah, ini adalah salah satu potensi yang sangat menarik yang mungkin bisa kita garap dalam kelas kita. Nah, saya pikir itu saja penjelasan saya tentang Kahoot. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Motto saya di Pol adalah promoting computer assisted language learning in Indonesia. Karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya dan berikan komentar. Menarik. Anda juga boleh meminta request video-video tutorial menarik yang bisa saya kembangkan untuk video saya yang berikutnya. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dari saya Deddy Kurniawan, Call Deku on Request, Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Sampai berjumpa kembali.